kasih Pak Tohar atas waktunya. Tadi mendengar paparan dari Pak Rizky sangat luar biasa ya. Itu dari hulu ke hilir Pak. Jadi saya setuju memang dalam di era pandemi ini ada beberapa hal yang harus kita kritisi. Nah, tadi juga sebelum Pak Riki, Bang Tohar sudah menyampaikan tentang disiplin ilmu seni rupa ya. Ya memang ada berapa banyak subsektor dari seni murni, kemudian kriya dan desain. Nah, mungkin yang akan saya bicarakan pada sesi obrol-obrol ini lebih kepada seni murninya, karena kebetulan memang saya sebagai praktisi di bidang seni rupa, khususnya seni murni, bidang kuratorial dan juga yang berkecimpung dengan dunia pameran seni rupa, kurang lebih seperti itu. Paparan saya mungkin bisa ditampilkan, Bang Tohar. Ya, kalau kita bicara tentang peran lembaga, memang ini sangat penting ya. Nah, kalau kita bicara tentang lembaga, memang secara garis besar kita tentunya bicara tentang dua hal, lembaga dalam konteks lembaga pemerintah, satu lagi lembaga swasta gitu. Nah, dalam era pandemi ini, peran-peran lembaga tersebut saya pikir memegang peranan yang sangat penting ya, karena kalau kita bicara tentang seni murni, pasti bersinggungannya dengan bagaimana karya-karya dari pelukis, pematung, dan juga teman-teman seniman itu dipamerkan. Karena salah satu bentuk dari ekspresi karya seniman kepada publik adalah pameran. Nah, bagaimana geliat pameran ini di era pandemi, saya pikir juga sangat penting dikaitkan dengan peran-peran lembaga. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Ya, dalam era pandemi ini kita melihat memang terjadi perubahan yang sangat signifikan ya. Satu, benar tadi disampaikan bahwa di era pandemi ini praktis bisa dikatakan bahwa semua aktivitas dalam bidang seni rupa, terutama pameran itu semua diberhentikan dan dipending. Beberapa event pameran yang sangat besar itu yang pertama kali kita mendengar ketika bulan Februari Maret itu ketika Art Basel di Hong Kong itu di cancel, padahal itu sudah pengiriman karya konon sudah 80%, jadi beberapa karya itu sudah dikirim oleh seniman, tapi kemudian di cancel. Ini berita yang sangat mengejutkan. Dan bulan Maret di kita itu kegiatan seni rupa masih berlangsung. Di Galeri Nasional misalnya Pak Sri Hadi Sudarsono itu mengadakan pameran tunggal yang konon rencananya akan dipamerkan selama 30 hari, tapi baru 4 hari ditutup. Karena itu sejalan dengan kebijakan pemerintah ketika ada himbauan untuk mengurangi aktivitas publik. Itu saya pikir juga satu fenomena yang terjadi di kita ya. Dan kemudian juga yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia adalah ditutupnya semua galeri dan museum. Minggu lalu saya ikut obrol-obrol juga dengan Pak Lin Chiwe dan Pak Wahade dari Magelang. Memang itu fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Ketika pandemi, semua museum, galeri itu mengalami satu masa yang sangat memprihatinkan ya. Mungkin bisa slide berikutnya. Nah, ini salah satu contoh yang kita terima bagaimana Art Basel yang merupakan barometer perkembangan seni rupa bukan hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara ini di cancel, dan ini juga sangat mengejutkan. Dan tidak lama kemudian di Indonesia pun juga terjadi hal yang sama. Saya mencatat ada 4 kurang lebih ya kegiatan yang sangat besar, yaitu Artjog, kemudian Artjak, Jakarta Art Biennale, dan satu lagi Art Moments. Itu 4-empatnya pada bulan Januari, Maret, April itu juga melakukan hal yang sama. Mereka meng-cancel semua kegiatan. Jadi semua seniman galeri yang sudah terdaftar tersebut kemudian otomatis memang dialihkan pada tahun berikutnya. Nah, ini otomatis karena selama ini barometer perkembangan seni rupa dan juga
indikasi pasar itu juga terkait dengan peristiwa event besar tersebut, otomatis ini berdampak terhadap ekosistem seni rupa yang ada di Indonesia tentunya. Coba kita lihat ke slide berikutnya. Ya, ini saya mencatat ada 4 kegiatan pameran seni rupa yang selama ini menjadi barometer perkembangan seni rupa. Siapa yang tidak tahu dengan Artjok, yang dikomandani oleh Mas Kemat ya, kemudian juga ada Artjak. Artjak tahun lalu itu luar biasa, yang diadakan di Jakarta Convention Center, itu konon acaranya sangat sukses dan lebih bagus dari kegiatan yang diadakan di Singapura. Dan banyak para kolektor, juga para art dealer dan juga kurator dan juga seniman menganggap Artjak tahun lalu itu dianggap yang paling sukses. Satu dari pasarnya, karena banyak karya yang terjual itu, dan dua jadi dari peserta dan juga dari pengunjungnya. Jadi saya pikir itu menunjukkan bagaimana apresiasi perkembangan seni rupa modern kontemporer di kita ini sudah sangat bagus. Indikatornya adalah tersebut ya. Kemudian Jakarta Art Biennale yang tahun ini juga rencana diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta juga di pending, dan saya dengar DKJ menginisiasi kegiatan yang bersifat daring juga, yaitu mensinergikan antara 3 kegiatan, yaitu Makassar Art Biennale, Jogja, dan Jakarta Art Biennale untuk mengadakan satu kolaborasi yang untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, dari realitas ini kita bisa melihat sektor-sektor apa aja yang sebenarnya terdampak ya. Bisa berikutnya, Mas. Ini yang tadi saya katakan, saya sedikit agak mundur. Jadi pameran Pak Sri ditutup, hanya berlangsung 3 hari ya. Itu padahal luar biasa penyelenggaraannya, persiapannya setahun sebelumnya, dan juga karya bagus-bagus, tapi karena era pandemi termasuk harus tutup. Dan Galeri Nasional sejak bulan Maret otomatis itu meng-cancel semua kegiatan pameran. Jadi akan dijadwalkan lagi tahun mendatang. Kecuali untuk pameran sifatnya daring ya. Jadi kita ada program-program yang sifatnya seperti itu. Lanjut berikutnya. Nah, kemudian bagaimanakah lembaga-lembaga dalam hal ini, baik itu museum, galeri, maupun juga lembaga-lembaga komersial menyikapi era pandemi ini? Hong Kong Art Basel ketika mempending kegiatannya, mereka punya solusi, yaitu membuat satu pameran yang sifatnya online. Jadi mereka menyebutnya view room ya. Jadi tetap karya-karyanya dipamerkan, tapi dalam media yang daring online, dan juga terjadi transaksi, tapi saya mendengar kurang optimal potensial buyers-nya, karena memang ada keterbatasan dalam mengakses karya-karya. Jadi ini saya ingin mengatakan bahwa di beberapa negara, lembaga-lembaga kebudayaan seperti museum dan galeri itu, mereka mengambil langkah strategis, yaitu membuat pameran yang sifatnya daring, tapi di Indonesia dari 4 penyelenggaraan Art Basel tersebut tadi, seperti Artjak, kemudian Artjok, dan juga Jakarta Biennale itu mengambil sikap mempending. Jadi ini berbeda dengan Hong Kong. Jadi ini salah satu solusi yang dilakukan oleh beberapa penyelenggara pameran di luar yang berani mengadakan sifatnya online ya. Iya, berikutnya. Nah, ini ekosistem, tadi Pak Riki menyebut masalah ekosistem ya. Tadi juga disebut dengan pentahelix. Ini saya coba membuat lebih detail lagi, Pak Riki, tentang pentahelix tadi. Jadi dalam bidang seni rupa, karena tadi yang saya katakan salah satu bentuk ekspresi dan juga publikasi karya-karya seniman pameran. Jadi saya membagi beberapa jejaring seni rupa dalam hal ini. Tadi lembaga, sudah museum dan galeri, baik swasta maupun pemerintah. Kemudian juga ada kurator, penulis, art historian, kritikus seni, kemudian juga art dealer, bazar, kemudian ada
tentunya kolektor di sini menurut saya sangat memegang peran penting. Kemudian ada media promosi, ada seniman, dan juga ada lembaga pendidikan. Nah, bagaimanakah karya-karya seniman modern kontemporer di era pandemi ini? Memang kalau saya ingin mengatakan terjadi kondisi yang menurun dalam tanda kutip ya, karena ya itu karena situasi ekonomi pasti akan berdampak ya. Nah, untuk lembaga-lembaga maupun museum yang mengadakan pameran maupun tetap mempublikasikan karya-karyanya di media daring, itu terbatas kepada karya-karya yang memang sudah punya nama. Jadi kolektor maupun potensial buyers yang ingin membeli itu lebih melihat karya tersebut dari seniman yang memang sudah teruji. Rekam jejaknya sudah terlihat. Nah, memang untuk karya-karya seniman yang newcomers gitu, yang masih agak baru, mereka masih menahan. Jadi mereka seperti itu. Nah, yang menariknya adalah 2 hari lalu saya bincang-bincang dengan teman saya, dia seorang arts consultant di New York ya. Dia bilang sekarang yang terjadi ini para kolektor itu memperkuat lintas sektoralnya. Jadi misalnya kolektor dari Jepang ya dia akan membeli karya-karya dari seniman negaranya, kemudian juga Eropa dan juga Indonesia. Jadi mereka membatasi kekuatan membeli karya seni rupa itu dari seniman-seniman asal negaranya. Dan mungkin ini salah satu situasi yang sangat dilematis, tapi juga di sisi lain menguntungkan karena mereka kemudian lebih menghargai karya-karya dari seniman dari negara asalnya, seperti itu. Kemudian seniman individu dan kelompok juga ini menurut saya dari segi kreativitas tidak ada masalah. Maksud saya seniman baik individu maupun kelompok mereka tetap berkarya. Yang menjadi persoalan adalah masalah ekonomi tadi. Karena beberapa event pameran itu depending, otomatis area untuk pasar seni itu memang sementara terhenti, menunggu situasi dan kondisi yang akan datang. Kemudian bagaimana dengan lembaga pendidikan? Karena lembaga pendidikan tadi dikatakan juga salah satu bagian dari pentahelix ya Pak Rizky. Saya melihat gini, fenomena menarik di lembaga pendidikan sekarang terjadi satu paradigma bagaimana konten akademis itu menjadi milik publik. Jadi misalnya beberapa perguruan tinggi di era pandemi ini banyak sekali memperdayakan dosen, kemudian juga mahasiswa, membuat semacam tutorial-tutorial yang sebelumnya itu hanya ada di ruang akademis, di dalam gedung tertutup dan menjadi part of the curriculum, kemudian bisa diakses oleh publik. Istilahnya, ya sudah, si A, si B mau belajar drawing, belajar lukis, lihat aja tutorial yang disampaikan oleh dosen dari perguruan tinggi A atau perguruan tinggi B. Nah, itu menurut saya sangat menarik. Begitu juga daring-daring dan juga perbincangan antara dosen dan juga host itu juga kemudian semua orang bisa mengakses. Jadi saya pikir ini satu hal yang sangat menarik ya. Bisa berikutnya. Ya, terus belum terlihat. Ini bisa lewat saja. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini juga upaya yang dilakukan oleh lembaga kebudayaan negara, yaitu Galeri Nasional. Galeri Nasional semenjak era pandemi ini, tadi yang saya katakan, praktis mempending semua kegiatan pameran, baik temporer maupun yang diinisiasi oleh Galeri Nasional, dan juga menutup pameran tetapnya, walaupun 2 minggu lalu kita sudah membuka. Dan yang penting adalah bagaimana para kurator dan juga SDM dari Galeri Nasional ini mempunyai ide gagasan yang menurut saya sangat-sangat kreatif ya. Bagaimana kurator bicara, kemudian acara ini dipandu oleh semua SDM dari Galeri Nasional. Jadi yang tadinya tidak bisa bicara, akhirnya mempunyai kemampuan untuk bicara menjadi host. Jadi seperti itu. Dan yang penting adalah wacana-wacana seni rupa yang berkembang yang selama ini mungkin hanya ada di ruang-ruang tertutup dalam rapat-rapat maupun diskusi kurator, itu menjadi milik publik. Acara ini sangat menarik ya.
kurator bicara, karena semua bisa masyarakat bisa mendengar isu-isu apa, wacana apa yang sedang berkembang dalam seni rupa kita ya. Berikutnya. Ya, ini juga sama. Ini sebenarnya kita mengundang beberapa seniman untuk ini yang bawah ini Sufi, seniman muda yang sangat potensial, sudah punya pengalaman banyak dan juga prestasinya luar biasa. Dan juga di kiri juga sempat satu sesi kita menampilkan bagaimana penanganan koleksi yang selama ini mungkin hanya menjadi pengetahuan internal Galeri Nasional, tapi kemudian publik bisa mengetahui bagaimana sih menangani sebuah koleksi, bagaimana kerja seorang restorator, bagaimana kerja seorang konservator dalam merawat sebuah karya seni. Ya, berikutnya. Nah, ini yang dilakukan oleh salah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi ini dosen IKJ, melakukan tutorial drawing. Ini sangat menarik karena pesertanya hampir dari beberapa pulau di Indonesia, jadi bukan hanya di Jakarta, dan mereka sangat tertarik dan sangat ingin tahu bagaimana sih membuat sebuah drawing. Drawing ini sebelumnya menjadi bagian dari kurikulum dari kampus IKJ, kemudian dibuat oleh tutorial oleh dosennya. Dan saya katakan tadi, pengetahuan ini kemudian menjadi pengetahuan publik yang orang nggak usah sekolah lah, tapi bisa mempelajari bagaimana membuat drawing yang baik. Karena ini hasil drawingnya sangat luar biasa. Jadi kegiatan ini juga sangat diminati oleh publik dan mereka ingin sekali minta ada tutorial-tutorial berikutnya itu. Ya, berikutnya. Slide berikutnya. Ini juga dosen IKJ yang juga sekaligus praktisi seni. Ada Dolores Sinaga, dia seorang pematung dan sempat menjadi kurator dari Venice Art Biennale tahun lalu yang bekerjasama dengan Parekraf. Juga berbagi ilmu yang selama ini hanya didengar oleh mahasiswa, kemudian bisa didengar oleh yang lainnya. Kemudian di kanan ini Pak Dirjen yang juga kebetulan adalah dosen S2 IKJ, meluangkan waktu juga untuk berbagi ilmu pengetahuan, tapi bukan dalam konteks sebagai seorang dirjen, tapi sebagai seorang dosen, yaitu dalam merespon seni dan media baru. Ini juga acara ini juga sangat menarik karena respon dari publik pun sangat baik ya. Ya, berikutnya. Nah, selain lembaga-lembaga yang besar, artinya seperti galeri, museum, saya juga mengkategorikan lembaga itu dalam tataran yang lebih kecil ya, dalam konteks komunitas. Ada salah satu fenomena yang sangat menarik terjadi di Bandung. Sebenarnya ini berawal dari sebuah kekecewaan. Jadi ada salah seorang seniman Bandung, Pak Prof. Setiawan Sabana, yang tahun ini sebenarnya dijadwalkan pameran tunggal di Galeri Nasional, tapi karena ada pandemi, dipending, dan beliau mengatakan harus ada cara keluar untuk mengatasi situasi ini, dan di luar dugaan peristiwa tersebut justru melahirkan ide-ide dan gagasan yang sangat kreatif. Jadi Pak Wawan ini menghimpun beberapa seniman, kemudian membuat sebuah pameran, dan terbentuklah sebuah komunitas. Ini sangat besar, Pak Riki, komunitasnya, pameran Festival Kertas Sejagat Nusantara ini, karena memang semua seniman hampir se-Indonesia ikut pameran Kertas Sejagat Nusantara ini. Nah, dari pameran ini kemudian juga lahir kegiatan-kegiatan lainnya, dan saat ini komunitas Bandung juga dengan beberapa seniman lain juga membuat pameran yang lebih spesifik lagi, seperti pameran religius seni, kemudian juga pameran perupa perempuan. Nah, ini menurut saya satu upaya yang dilakukan oleh lembaga dalam tataran kecil, yaitu komunitas, dalam merespon pandemi. Jadi saya setuju bahwa di era pandemi ini justru ide-ide kreatif itu muncul ya. Ini contohnya di Bandung, kebetulan juga saya terlibat di beberapa kegiatan. Jadi justru semua seniman se-Indonesia ini justru kemudian bersatu, berkumpul, dan mereka saling mengenal satu sama lain. Beberapa tutorial juga workshop mereka lakukan. Dan menurut saya ini sangat-sangat menarik.
Ya, berikutnya. Ya, ini yang tadi saya katakan, ada religiusitas pameran dan juga pameran kembang kertas. Ini juga menarik, pameran kembang kertas, karena pesertanya semua adalah purba perempuan se-Indonesia dan juga ada beberapa dari luar negeri. Pameran ini juga berangkat dari situasi yang tadi saya katakan tadi, ide dasarnya dari Pak Prof. Wawan yang kemudian direspon oleh beberapa seniman dan juga komunitas. Ya, berikutnya. Nah, ini sebenarnya kesimpulan saya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi, bahwa di era pandemi ini peran lembaga sebenarnya memegang peranan sangat besar, dan saya melihat terjadi semacam tsunami kreativitas karena hampir di semua lembaga itu ide-ide yang sebelumnya belum muncul kemudian bermunculan. Jadi saya pikir kreativitas bukan hanya seniman yang berkarya, tapi juga kreativitas dalam konteks program-program. Itu menurut saya hampir terjadi di semua lembaga ya. Kemudian juga optimalisasi new media, tentunya ini hal yang sangat menarik, jadi melalui media sosial tentunya. Dan saya pikir ini dampak positif yang bisa diambil dari era ini adalah peran dari seorang web designer. Jadi tadi seni rupa ada turunannya namanya desain. Saya pikir sekarang web designernya sangat luar biasa. Mereka kebanjiran order ya. Beberapa teman saya yang kerja di multimedia itu biasanya kalau sekarang cerita, aduh, kalau mau buat ini harus nunggu dulu, membuat tracer segala macam harus menunggu, karena memang peran dari seorang tenaga ahli di bidang web designer ini sekarang sedang naik daun ya. Kemudian tadi yang saya katakan, ranah akademik menjadi ranah publik. Ini yang sebenarnya terjadi. Tutorial di dalam kampus, kemudian sekarang ranah publik. Ya orang boleh saja belajar dari tutorial, karena itu juga menurut saya proses pembelajaran yang sangat efektif, yang seperti tadi dilakukan oleh Parekraf ya, melalui program Pak Riki ya. Kemudian juga jejaring menjadi sangat luas. Dalam pendataan seniman sekarang menjadi lebih mudah karena ada pendataan yang sifatnya online ya. Nah, memang yang terjadi dalam pasar market seni rupa memang sementara terjadi penurunan. Jadi ada beberapa galeri yang memang terpaksa harus tutup ya, karena mereka sangat berat biaya operasional gitu. Di kita kan tenaga-tenaga museum galeri itu kan tidak disupport oleh negara, tapi beberapa negara tenaga-tenaga museum itu masih disupport mendapat dana tunjangan dari pemerintah. Kalau di kita memang belum, sehingga ada beberapa yang memang terpaksa harus tutup. Tapi ada juga yang bertahan, ada yang juga yang melihat sampai tahun depan seperti apa gitu. Jadi intinya memang dari pasar, kalau bicara dengan ekonomi memang semua masih menunggu, kecuali tadi yang saya katakan, kalaupun museum maupun lembaga kebudayaan itu melakukan pameran melalui daring, itu kolektor-kolektor maupun potensial buyer pasti membeli yang memang sudah seniman yang punya rekam jejak ya. Bahkan ironisnya ada beberapa indikasi juga terjadi bukan diskon ya, harga yang di bawah pasar. Namun saya ini persoalan tersendiri ya, karena ketika seorang seniman sudah mempunyai harga tertentu di era pandemi ini menjadi turun, itu sebenarnya juga persoalan lain karena merusak harga pasar dan seterusnya ya. Kemudian yang terakhir adalah yang saya ingin katakan, bahwa online juga belum menyelesaikan persoalan bagaimana pengalaman estetika itu bisa terjadi. Karena memang ada perbedaan menurut saya yang juga cukup sangat signifikan ketika kita melihat karya di ruang virtual, karya 2 dimensi, 3 dimensi, dengan karya melihat langsung. Jadi saya pikir ini masih menjadi persoalan. Beberapa pameran yang sifatnya virtual exhibition sampai sekarang pun di kalangan kurator, galeri, museum pun juga kita sesungguhnya mesti mencari format ya. Format bagaimana pengalaman estetis itu bisa menjadi bagian dari masyarakat dalam melihat karya. Jadi saya pikir ini juga PR bagi kita semua, bagaimana menghadirkan sebuah virtual exhibition di ruang publik, tapi pengalaman estetis itu didapat oleh masyarakat. Mungkin sementara itu dulu Pak Tohar, nanti selebihnya kita bisa bicara lebih jauh ya. Terima kasih.